Bagian 1. Dari pedang kebencian menuju cahaya hidayah. Tahukah Anda bahwa sosok yang paling ditakuti di Mekah dulunya adalah musuh besar Islam? Ia pernah bersumpah untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan tangannya sendiri. Pedangnya selalu terhunus, siap menebas siapa saja yang berani meninggalkan agama nenek moyang Quraisy. Namun, takdir Allah berkata lain, mengubah kebencian yang membara menjadi cinta yang luar biasa. Inilah kisah Umar bin Khattab, sang singa padang pasir, yang hidayahnya mengguncang seluruh kota Mekah. Assalamualaikum, sahabat teladan umat yang dirahmati Allah. Sebelum kita menyelami kisah yang menggetarkan hati ini, mari dukung channel ini agar terus berkembang. Silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Tuliskan juga di kolom komentar, "Saya cinta sahabat Nabi." Sebagai bentuk kecintaan kita kepada generasi terbaik umat ini, mari kita mulai perjalanan sejarah yang akan mengubah cara pandang kita tentang arti sebuah hidayah. Kota Mekah di masa jahiliyah adalah tempat yang keras, di mana hukum rimba seringkali berlaku. Di tengah panasnya gurun, hiduplah seorang pemuda gagah dari Bani Adi, bernama Umar bin Khattab. Umar dikenal memiliki fisik yang kuat, tubuh yang tinggi besar, dan watak yang sangat keras. Ia adalah jagoan gulat di pasar Yukas yang jarang sekali menelan kekalahan. Selain kuat, Umar juga cerdas dan pandai berdiplomasi mewakili kaum Quraisy. Namun, kecintaannya pada tradisi leluhur membuatnya sangat membenci ajaran baru yang dibawa Rasulullah. Ia melihat Islam sebagai pemecah belah persatuan suku-suku Arab saat itu. Kemarahannya memuncak ketika mengetahui semakin banyak penduduk Mekah yang masuk Islam. Umar tidak segan menyiksa budak-budak yang ketahuan beriman kepada Allah. Namun, keteguhan hati para sahabat yang disiksa justru membuat Umar bertanya-tanya, kekuatan apa yang membuat mereka bertahan meski disakiti sedemikian rupa? Suatu hari yang panas, amarah Umar sudah tidak terbendung lagi. Ia mengambil pedangnya dan berjalan dengan langkah lebar membelah kota Mekah. Tujuannya hanya satu, yaitu membunuh Muhammad, agar semua kekacauan ini berakhir. Wajahnya merah padam, menyiratkan niat yang sangat buruk. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah, yang diam-diam sudah masuk Islam. Nu'aim bertanya dengan gemetar, "Hendak kemana engkau, wahai Umar?" Umar menjawab dengan lantang, bahwa ia ingin menghabisi nyawa Rasulullah. Nu'aim yang panik mencoba mengalihkan perhatian Umar agar tidak menuju Rasulullah. Ia berkata, "Sebaiknya engkau urus dulu keluargamu sendiri, wahai Umar." Umar terkejut dan bertanya, "Apa maksudmu dengan keluargaku?" Nu'aim memberitahu bahwa adik kandung Umar, Fatimah, dan suaminya Sa'id bin Zaid telah masuk Islam. Mendengar itu, darah Umar mendidih, dan ia langsung berbelok menuju rumah adiknya. Setibanya di depan rumah Fatimah, Umar mendengar suara lantunan yang asing. Itu adalah suara Khabbab bin Arats yang sedang mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Umar menggedor pintu dengan sangat keras, hingga membuat seisi rumah ketakutan. Khabbab segera bersembunyi, sementara Fatimah menyembunyikan lembaran Al-Quran. Umar masuk dan langsung bertanya, suara apa yang baru saja ia dengar? Fatimah dan suaminya mencoba mengelak, namun Umar tidak bisa dibohongi. Pertengkaran terjadi hingga Umar memukul suami adiknya hingga terjatuh. Fatimah yang berusaha membela suaminya pun tak luput dari tamparan Umar. Darah segar mengalir dari wajah Fatimah, membuat suasana seketika hening. Melihat darah di wajah adiknya, hati Umar yang sekeras batu tiba-tiba bergetar. Rasa penyesalan mulai menyelinap di antara amarahnya yang meluap. Namun, Fatimah dengan berani berkata, "Ya, kami telah masuk Islam. Lakukan apa yang kau inginkan. Kami tidak akan kembali menyembah berhala," tegas Fatimah. Keberanian adiknya membuat Umar semakin penasaran dengan ajaran yang dianutnya. Umar meminta lembaran kertas yang tadi disembunyikan oleh Fatimah. Fatimah menolak memberikannya sebelum Umar membersihkan diri atau mandi. Umar pun menuruti permintaan adiknya dan membersihkan dirinya terlebih dahulu. Setelah suci, ia mulai membaca lembaran yang berisi awal surat Taha. "Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah." Mata Umar terbelalak membaca susunan kalimat yang begitu indah dan agung. Setiap kata yang dibacanya
seolah menembus relung hatinya yang paling dalam. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Baca Umar lirih, gemetar tangan Umar memegang lembaran wahyu ilahi tersebut. Ia berkata, betapa indahnya dan betapa mulianya perkataan ini. Mendengar ucapan Umar, Khabbab bin Arats keluar dari persembunyiannya. Khabbab berkata, bergembiralah wahai Umar, aku berharap doa Rasulullah terkabul untukmu. Rasulullah pernah berdoa agar Islam dikuatkan oleh salah satu dari dua Umar. Hidayah, Allah telah benar-benar masuk ke dalam dada sang singa padang pasir. Umar kemudian meminta diantar untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, Rasulullah dan para sahabat sedang berada di Darul Arqam. Umar berjalan menuju sana, masih dengan pedang yang tergantung di pinggangnya. Namun kali ini, niatnya bukan untuk membunuh, melainkan untuk menyerahkan diri. Setibanya di Darul Arqam, Hamzah bin Abdul Muthalib melihat kedatangan Umar. Para sahabat khawatir, namun Hamzah siap menghadapi jika Umar berniat jahat. Rasulullah memerintahkan agar pintu dibuka untuk Umar bin Khattab. Saat Umar masuk, Rasulullah memegang ujung bajunya dan menariknya dengan tegas. Rasulullah bertanya, apa yang membawamu kemari wahai putra Khattab? Umar menjawab dengan suara bergetar dan penuh ketundukan. Aku datang untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ucap Umar. Ia mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan manusia mulia itu. Seketika itu juga, gema takbir membahana di dalam rumah Darul Arqam. Para sahabat bertakbir dengan keras karena saking bahagianya. Masuknya Umar ke dalam Islam adalah kemenangan besar bagi kaum muslimin. Doa Nabi telah dikabulkan, dan Islam mendapatkan pilar kekuatan baru. Umar yang dulunya musuh, kini menjadi saudara seiman yang paling setia. Ia tidak ingin menyembunyikan keislamannya seperti orang lain. Umar langsung bertanya, bukankah kita berada di atas kebenaran? Rasulullah membenarkan, dan Umar mengajak umat Islam untuk tampil terbuka. Hari itu juga, kaum muslimin berbaris keluar menuju Ka'bah. Satu barisan dipimpin Hamzah, dan barisan lain dipimpin Umar. Kaum Quraisy terbelalak melihat pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka tidak berani mengganggu, karena ada dua singa yang menjaga barisan itu. Sejak saat itu, Rasulullah memberinya gelar Al-Faruq, sang pembeda antara yang hak dan yang batil, antara kebenaran dan kesesatan. Inilah awal dari sejarah panjang pengabdian Umar bin Khattab. Namun, ujian keimanan Umar yang sesungguhnya baru saja dimulai di Madinah. Bagian 2. Hijrah sang pemberani dan pilar Madinah setelah masuk Islam. Umar bin Khattab menjadi perisai kokoh bagi kaum muslimin. Ia tidak rela melihat saudara-saudaranya beribadah dengan rasa takut dan sembunyi-sembunyi. Kehadirannya membuat kaum Quraisy berpikir dua kali untuk menyiksa umat Islam. Ketika perintah hijrah ke Madinah turun, kebanyakan sahabat pergi diam-diam di malam hari. Mereka khawatir akan dihadang atau disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Namun, strategi Umar bin Khattab sungguh berbeda dan mencengangkan. Ia justru pergi ke Ka'bah di siang bolong dengan membawa persenjataan lengkap. Umar melakukan tawaf 7 kali dengan tenang di hadapan para pembesar Quraisy. Setelah salat di Maqam Ibrahim, ia mendatangi kerumunan orang-orang musyrik itu. Dengan suara lantang, Umar menantang siapa saja yang berani menghalanginya. Siapa yang ingin ibunya kehilangan anaknya, silakan hadapi aku di balik lembah ini, teriak Umar. Siapa yang ingin istrinya menjadi janda, halangi aku, lanjutnya dengan tegas. Mendengar tantangan itu, nyali orang-orang kafir Quraisy seketika ciut. Tak ada satupun yang berani bergerak atau menjawab tantangan Umar. Umar pun melenggang meninggalkan Mekah menuju Madinah dengan gagah berani. Ia berhijrah secara terang-terangan, membuktikan tawakalnya yang tinggi kepada Allah. Sesampainya di Madinah, Umar langsung mengambil peran penting dalam membangun masyarakat. Di Madinah, Umar dikenal dengan ide-idenya yang brilian dan visioner. Salah satunya adalah usulan tentang cara memanggil orang untuk salat. Ketika sahabat lain mengusulkan lonceng atau trompet, Umar menyarankan suara manusia. Ide ini sejalan dengan mimpi Abdullah bin Zaid tentang lafaz azan. Bilal bin Rabah pun diperintahkan untuk mengumandangkan azan pertama kalinya. Suara azan yang kita dengar hari ini, salah satunya berkat firasat Umar. Firasat Umar memang dikenal tajam
dan seringkali bersesuaian dengan wahyu. Para ulama menyebutnya sebagai muhadats, orang yang diberi ilham oleh Allah. Contohnya saat ia mengusulkan agar makom Ibrahim dijadikan tempat sholat. Tak lama kemudian, turunlah ayat yang memerintahkan hal tersebut. Juga ketika ia mengusulkan agar istri-istri Nabi berhijab demi kehormatan mereka. Allah kemudian menurunkan ayat hijab yang membenarkan keinginan Umar. Dalam medan pertempuran, keberanian Umar tidak perlu diragukan lagi. Pada Perang Badar, ia bertarung bagaikan singa yang menerkam mangsanya. Ia berhadapan dengan kerabatnya sendiri dari kaum musyrikin tanpa ragu. Bagi Umar, ikatan akidah jauh lebih kuat daripada ikatan darah. Setelah Perang Badar usai, terjadi diskusi tentang nasib tawanan perang. Abu Bakar menyarankan agar mereka ditebus. Namun, Umar berpendapat lain. Umar menyarankan hukuman tegas agar memberi efek jera bagi musuh Allah. Meskipun Nabi memilih pendapat Abu Bakar, kemudian turun ayat yang menegur keputusan itu. Ayat tersebut sejalan dengan pandangan tegas yang disampaikan oleh Umar. Pada Perang Uhud, ketika barisan muslimin kacau balau, Umar tetap bertahan. Ia menjadi benteng yang melindungi Rasulullah dari serangan musuh. Kabar bohong tentang kematian Nabi sempat mengguncang mental pasukan. Namun Umar bangkit dan menyemangati pasukan untuk terus berjuang. Kesetiaan Umar kepada Rasulullah adalah harga mati yang tak bisa ditawar. Tahun demi tahun berlalu, tibalah masa perjanjian Hudaybiyah yang penuh dilema. Isi perjanjian itu sekilas terlihat sangat merugikan umat Islam. Umar yang berdarah panas sempat memprotes keputusan Rasulullah. Ia bertanya, "Bukankah kita di jalan yang benar dan mereka salah?" Rasulullah menenangkannya dengan sabar, bahwa ini adalah perintah Allah. Umar pun menahan dirinya, meski hatinya bergejolak menahan amarah pada Quraisy. Di kemudian hari, Umar menyadari hikmah besar di balik perjanjian itu. Ia sangat menyesali sikap protesnya dan menebusnya dengan banyak amal saleh. Waktu terus berjalan, hingga tiba momen paling menyedihkan bagi umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, meninggalkan duka yang mendalam. Umar yang sangat mencintai Nabi, awalnya tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia menghunus pedang dan mengancam siapa saja yang bilang Nabi wafat. Ia beranggapan Nabi hanya pergi sementara menemui Allah, seperti Nabi Musa. Abu Bakar kemudian datang dan membacakan ayat Al-Quran yang menyadarkannya. Muhammad hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Mendengar ayat itu, tubuh Umar lemas dan pedangnya terjatuh ke tanah. Ia tersungkur menangis, menyadari bahwa kekasihnya benar-benar telah tiada. Namun, Umar segera bangkit karena umat membutuhkan pemimpin. Di Sakifah, Bani Saidah, terjadi perdebatan antara Muhajirin dan Ansyar. Situasi memanas dan nyaris terjadi perpecahan tentang siapa pengganti Nabi. Umar dengan tegas memegang tangan Abu Bakar dan membayatnya. Ia berkata bahwa Abu Bakar adalah orang terbaik setelah Rasulullah. Tindakan cepat Umar ini menyelamatkan umat Islam dari konflik internal. Selama masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar menjadi tangan kanannya yang setia. Ia selalu mendampingi Abu Bakar dalam mengambil keputusan-keputusan sulit, termasuk saat memerangi kaum murtad dan nabi palsu yang bermunculan. Umar juga yang mendesak Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi mushaf. Ia khawatir banyak penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang Yamamah. Awalnya Abu Bakar ragu, namun Allah melapangkan dadanya menerima usul Umar. Ini adalah jasa besar Umar dalam menjaga keaslian kitab suci kita. 2 tahun berlalu, Abu Bakar jatuh sakit dan merasa ajalnya semakin dekat. Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya melalui surat wasiat. Penunjukan ini disetujui oleh para sahabat senior karena kapasitas Umar. Umar menerima amanah berat itu dengan penuh rasa takut kepada Allah. Ia naik ke mimbar dan berpidato di hadapan umat dengan rendah hati. "Dulu aku keras karena ada Rasulullah yang lembut," kata Umar. "Kini beban itu ada di pundakku, maka ketahuilah, aku akan tegas pada yang zalim. Namun bagi orang yang jujur dan lemah, aku akan lebih lembut dari pipi mereka." Era baru kepemimpinan Islam di bawah Umar bin Khattab pun dimulai. Tantangan besar menanti. Dari perluasan wilayah hingga kesejahteraan rakyat, dunia akan menyaksikan bagaimana keadilan Islam ditegakkan di muka bumi. Umar siap membawa panji Islam melampaui batas Jazirah Arab
Kekaisaran Persia dan Romawi pun mulai gemetar mendengar namanya. Bagaimana sepak terjang Umar sebagai khalifah yang menaklukkan dunia? Kita akan lanjutkan kisah kepemimpinan emas ini di bagian selanjutnya. Bagian 3. Sang penakluk dan administrator ulung Umar bin Khattab resmi menjadi khalifah kedua menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Awalnya ia dipanggil Khalifah Rasulillah. Namun sebutan itu dirasa terlalu panjang. Para sahabat kemudian sepakat memberinya gelar Amirul Mukminin. Gelar ini berarti pemimpin orang-orang beriman, sebuah tanggung jawab yang berat. Di bawah komandonya, ekspansi dakwah Islam bergerak dengan sangat cepat. Umar tidak memimpin pasukan secara langsung di medan perang, melainkan dari Madinah. Namun, strategi militernya mampu meruntuhkan dua kekaisaran adidaya masa itu. Di timur, pasukan Islam berhadapan dengan kekaisaran Persia yang megah. Di barat, mereka menghadapi kekuatan militer Romawi yang sangat disiplin. Perang Qadisiyah menjadi kunci runtuhnya kekuatan Persia di tangan kaum muslimin. Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin pasukan meraih kemenangan gemilang. Kota Madain, ibu kota Persia, berhasil dikuasai dan harta rampasan dikirim ke Madinah. Melihat tumpukan emas permata Persia, Umar justru menangis terseduh-seduh. Ia takut kekayaan dunia ini akan merusak akhlak umat Islam. Sementara itu di Syam, pasukan Islam memenangkan perang Yarmuk melawan Romawi. Kemenangan ini membuka jalan menuju pembebasan kota suci Baitul Maqdis. Penduduk Yerusalem atau Ailia bersedia menyerah, tapi dengan satu syarat khusus. Mereka hanya mau menyerahkan kunci kota kepada pemimpin tertinggi umat Islam langsung. Mendengar hal itu, Umar memutuskan berangkat dari Madinah menuju Palestina. Perjalanan ini bukanlah perjalanan mewah ala raja-raja dunia. Umar hanya membawa satu unta yang ditunggangi bergantian dengan pelayannya. Ketika mendekati gerbang Yerusalem, giliran sang pelayan yang naik unta. Umar berjalan kaki sambil menuntun tali kekang unta melewati lumpur. Abu Ubaidah bin Jarrah khawatir pemandangan ini akan diremehkan oleh Romawi. Namun Umar menjawab dengan kalimat yang sangat legendaris dan abadi. Kita adalah kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam, tegas Umar. Jika kita mencari kemuliaan selain dari Islam, Allah akan menghinakan kita. Kesederhanaan Umar justru membuat kagum para pendeta dan rakyat Yerusalem. Mereka belum pernah melihat penakluk yang begitu rendah hati dan adil. Umar kemudian membuat perjanjian Ailia yang menjamin keamanan warga Nasrani. Ia menjamin nyawa, harta dan gereja mereka tidak akan diganggu. Saat waktu salat tiba, Umar dipersilakan salat di dalam gereja makam suci. Namun Umar menolak dengan halus demi kebaikan umat Kristen di masa depan. Ia khawatir kelak umat Islam akan mengubah gereja itu menjadi masjid karenanya. Umar memilih salat di tanah lapang di dekat gereja tersebut. Sikap ini menunjukkan toleransi dan visi jangka panjang yang luar biasa. Selain sebagai penakluk, Umar adalah administrator negara yang jenius. Ia membangun sistem pemerintahan yang rapi untuk mengelola wilayah yang luas. Umar membagi wilayah Islam menjadi provinsi-provinsi dengan gubernur yang diawasi ketat. Ia mendirikan lembaga peradilan dan mengangkat hakim-hakim yang independen. Umar menegaskan bahwa hukum tidak boleh tumpul ke atas. Anak seorang gubernur pun dihukum cambuk jika terbukti bersalah menzalimi rakyat. Umar juga mendirikan Baitul Mal sebagai lembaga perbendaharaan negara. Harta negara dikelola transparan untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan. Ia membuat sensus penduduk untuk mendata penerima tunjangan negara. Umar juga menetapkan sistem pos dan kepolisian untuk menjaga keamanan. Salah satu warisan terbesarnya adalah penetapan kalender Hijriah. Ia menjadikan peristiwa hijrah Nabi sebagai titik awal perhitungan tahun Islam. Keputusan ini memberi identitas waktu yang mandiri bagi umat Islam. Dalam hal militer, Umar membuat keputusan yang sangat berani dan kontroversial. Ia memberhentikan Khalid bin Walid dari posisi panglima tertinggi. Padahal Khalid adalah pedang Allah yang tak pernah kalah perang. Alasannya bukan karena benci, tapi demi menjaga tauhid umat Islam. Umar khawatir umat akan terlalu memuja Khalid dan melupakan pertolongan Allah. Khalid menerima keputusan itu dengan ikhlas dan tetap berjuang sebagai prajurit. Ini membuktikan keberhasilan pendidikan karakter di masa Umar, kepatuhan kepada pemimpin, dan keikhlasan berjuang adalah yang utama. Umar juga sangat ketat mengawasi kekayaan para pejabatnya. Ia sering menyita separuh harta pejabat yang mendadak kaya raya.
"Dari mana engkau dapatkan ini?" adalah pertanyaan yang sering ia lontarkan. Umar tidak ingin jabatan dijadikan alat untuk memperkaya diri sendiri. Ia sendiri hidup sangat sederhana. Bahkan, bajunya memiliki banyak tambalan. Umar sering tidur siang di bawah pohon kurma, tanpa pengawal istana. Utusan Romawi yang melihatnya terheran-heran dan berkata penuh kekaguman, "Engkau telah berlaku adil, maka engkau merasa aman dan bisa tidur lelap." Keadilan Umar dirasakan oleh manusia, bahkan hewan sekalipun. Ia pernah berkata akan dimintai pertanggungjawaban jika ada keledai terperosok. Jika ada jalan berlubang di Irak, aku khawatir Allah akan menanyaiku, ucapnya. Rasa takutnya kepada akhirat membuatnya menjadi pemimpin yang sangat teliti. Ia membangun saluran irigasi dan menghidupkan lahan-lahan pertanian. Kesejahteraan rakyat meningkat pesat di bawah pemerintahannya. Namun, Umar tidak pernah mengambil fasilitas negara untuk urusan pribadi. Ia pernah mematikan lampu minyak negara saat membicarakan urusan keluarga. Bagi Umar, sekecil apapun harta umat adalah amanah yang berat. Sosoknya yang tegas, namun adil, membuat Islam disegani kawan dan lawan. Tidak ada dinasti kerajaan, yang ada adalah pelayan umat. Umar telah meletakkan pondasi negara modern yang berbasis syariat. Prinsip-prinsip pemerintahannya masih relevan dipelajari hingga hari ini. Ia membuktikan bahwa Islam mampu mengatur tatanan dunia dengan gemilang. Namun, di balik kesuksesan itu, Umar tetaplah manusia yang penuh air mata. Ia sering menangis di malam hari, memikirkan nasib rakyatnya. Ibadah malamnya panjang, diisi dengan doa-doa permohonan ampun. Di wajahnya terdapat 2 garis hitam, bekas aliran air mata. Ketegasan di siang hari, berpadu dengan kelembutan hati di malam hari. Inilah keseimbangan karakter yang menjadikan Umar pemimpin terbaik. Namun, masa-masa sulit juga menghampiri di akhir kepemimpinannya. Ujian kelaparan dan wabah penyakit datang menguji kesabaran sang khalifah. Bagaimana Umar menghadapi krisis tersebut dengan penuh pengorbanan, dan bagaimana kisah tragis akhir hayat sang Amirul Mukminin. Simak kelanjutan kisah yang mengharukan ini di bagian terakhir. Bagian 4. Tangis Khalifah dan akhir sang syahid. Masa kepemimpinan Umar bin Khattab tidak selalu berjalan mulus tanpa ujian. Tahun ke-18 Hijriah dikenal sebagai tahun Abu atau Amu Ramadah. Kemarau panjang melanda jazirah Arab, membuat tanah kering dan debu beterbangan. Kelaparan melanda di mana-mana, membuat rakyat menderita hebat. Umar sebagai pemimpin merasa paling bertanggung jawab atas musibah ini. Ia bersumpah tidak akan makan enak selama rakyatnya masih kelaparan. Umar mengharamkan daging dan samin masuk ke perutnya sendiri. Ia hanya makan roti keras dengan minyak zaitun hingga tubuhnya kurus. Kulitnya yang dulu cerah berubah menjadi hitam legam karena kurang gizi. Ia berkata, "Bagaimana aku bisa merasakan penderitaan rakyat jika aku tidak lapar?" Setiap malam, Umar berkeliling kota untuk memastikan kondisi warganya. Suatu malam, ia mendengar tangisan anak-anak dari sebuah tenda kumuh. Ia melihat seorang ibu sedang memasak batu untuk menenangkan anaknya. "Anakku menangis karena lapar. Aku merebus batu agar mereka tertidur," kata ibu itu. Sang ibu tidak tahu bahwa yang diajak bicara adalah Khalifah Umar. Ibu itu mengeluh, "Allah akan mengadili Umar yang menelantarkan kami." Hati Umar hancur berkiping happy mendengar keluhan rakyatnya itu. Ia lari secepat kilat menuju gudang penyimpanan gandum Baitul Mal. Umar memanggul sendiri karung gandum yang berat di punggungnya. Aslam, pembantunya, menawarkan diri untuk membawakan karung tersebut. Umar menolak dengan tegas. "Apakah kau mau memikul dosa-dosaku di hari kiamat?" Ia membawa gandum itu sampai ke tenda dan memasakkannya sendiri. Umar meniup api tungku hingga asap mengenai janggutnya yang lebat. Ia menyuapi anak-anak itu sampai kenyang dan tertidur pulas. Sebelum pergi, Umar meminta ibu itu datang ke kantornya esok hari. Betapa kagetnya sang ibu saat tahu pelayan semalam adalah Amirul Mukminin. Selain kelaparan, ujian wabah penyakit juga melanda wilayah Syam. Banyak sahabat mulia seperti Abu Ubaidah meninggal karena wabah Amwas. Umar menghadapi semua cobaan ini dengan sabar dan ikhtiar maksimal. Setelah krisis berlalu, Umar mulai merasakan ajalnya semakin dekat. Dalam haji terakhirnya, Umar berdoa dengan doa yang sangat spesifik. Ya Allah, aku sudah tua dan rakyatku semakin banyak." Doa Umar
matikanlah aku sebagai syahid di kota Rasulmu. Pintanya penuh harap. Doa ini terdengar mustahil. Bagaimana bisa mati syahid di kota Madinah yang aman? Namun Allah Maha mengabulkan doa hamba-Nya yang tulus. Ada dendam yang tersimpan dari sisa-sisa kekalahan Kekaisaran Persia. Seorang budak Majusi bernama Abu Luluah merencanakan hal jahat. Ia membuat belati bermata dua yang diolesi racun sangat mematikan. Pada suatu subuh yang dingin di hari Rabu, bulan Zulhijjah, Umar berdiri di mihrab Masjid Nabawi untuk memimpin salat subuh. Ia meratakan barisan jamaah seperti kebiasaannya setiap hari. Saat Umar bertakbir Allahu Akbar, Abu Luluah menyelinap maju. Dengan cepat, ia menikam perut Umar beberapa kali dengan belati beracun. Umar tersungkur bersimbah darah di tengah-tengah salatnya. Kekacauan terjadi di masjid. Namun, Umar tetap memikirkan solat. Abdurrahman bin Auf segera maju menggantikan Umar menjadi imam. Umar dibawa ke rumahnya dalam kondisi kritis dan pendarahan hebat. Saat sadar, pertanyaan pertama Umar adalah, apakah orang-orang sudah salat? Masya Allah, ia lebih memikirkan solat daripada nyawanya sendiri. Kemudian ia bertanya, siapa yang telah menikamnya? Saat tahu pelakunya adalah budak Majusi, bukan Islam, Umar bersyukur, Alhamdulillah, matiku tidak di tangan orang yang pernah bersujud kepada Allah. Ia lega, karena tidak akan berdebat dengan sesama muslim di hadapan Allah. Menjelang wafatnya, Umar tetap memikirkan masa depan umat Islam. Ia membentuk Dewan Syura beranggotakan 6 sahabat untuk memilih khalifah baru. Umar tidak menunjuk putranya sendiri untuk menggantikannya. Ia tidak ingin jabatan khalifah menjadi warisan keluarga turun-temurun. Umar kemudian menyuruh anaknya, Abdullah, menemui Aisyah binti Abu Bakar. Ia meminta izin untuk dimakamkan di samping dua sahabatnya, Rasulullah dan Abu Bakar. Aisyah sebenarnya ingin tempat itu untuk dirinya sendiri kelak. Namun Aisyah merelakannya demi menghormati permintaan Umar. Hari ini aku utamakan Umar daripada diriku sendiri, kata Aisyah. Mendengar izin itu, Umar merasa sangat lega dan tenang. Itu adalah satu-satunya hal yang ia risaukan di akhir hayatnya. Umar berpesan agar jenazahnya dibawa dengan sopan ke kamar Aisyah. Akhirnya, Sang Al-Faruq mengembuskan napas terakhirnya dengan tenang. Madinah kembali diselimuti duka mendalam. Seolah gelap gulita, tangisan pecah di setiap sudut kota mengenang pemimpin yang adil itu. Umar wafat sebagai syahid, sesuai dengan doa yang ia panjatkan. Ia dimakamkan bersanding dengan dua orang yang paling dicintainya. Berakhirlah perjalanan hidup seorang legenda yang tak tergantikan. Umar meninggalkan warisan keadilan yang menjadi standar pemimpin dunia. Ia tidak meninggalkan istana megah atau harta yang melimpah ruah. Warisannya adalah teladan integritas, keberanian, dan kesederhanaan. Namanya harum semerbak, melintasi batas zaman dan geografis. Michael Hart menempatkannya dalam buku 100 tokoh paling berpengaruh. Kisah Umar mengajarkan kita bahwa hidayah mampu mengubah seseorang 180 derajat. Dari penentang paling keras menjadi pembela paling gigih. Semoga kisah ini membangkitkan semangat kita untuk meneladani sifat-sifatnya, menjadi tegas dalam kebenaran dan lembut dalam kasih sayang, menjadi pemimpin yang bertanggung jawab sekecil apapun amanah itu. Terima kasih telah menyimak kisah Umar bin Khattab hingga akhir. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama Umar di surganya kelak. Jangan lupa bagikan video ini jika dirasa bermanfaat bagi orang lain. Kebaikan yang disebarkan akan menjadi amal jariah bagi kita semua. Silakan tulis di kolom komentar, kisah sahabat siapa lagi yang ingin dibahas. Dukungan Anda adalah semangat kami untuk terus berkarya. Sampai jumpa di video inspiratif teladan umat selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.